Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat dan juga simpatisan GKI Kediri. Kita bertemu lagi di pagi yang indah ini, di pagi yang cerah, hari baru ciptaan Tuhan. Di dalam acara Sarapan, Sapaan Pengharapan. Bapak Ibu, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau bila pada pagi hari ini kami boleh Kau bangunkan di dalam tubuh yang segar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, biarlah hari ini Tuhan kami boleh memulai perjalanan hidup kami dengan mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga biarlah kiranya Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan akan menolong kami semua di dalam memahami firman Tuhan. Kami serahkan doa kami pada pagi hari ini Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, judul dari sarapan kita pada pagi hari ini adalah kerjakan tanpa bertanya. Mari kita baca dari Matius 21 ayat 1 sampai yang ketiga. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Bapak Ibu sekalian, nas yang kita baca ini kita sering membacanya. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk mencermati 2 orang murid yang diutus oleh Tuhan. Tuhan meminta mereka untuk melepaskan keledai yang tertambat, induk dan anaknya, berarti 2 ekor keledai di sebuah kampung. Lalu apa yang dilakukan oleh murid Tuhan tersebut? Mereka melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam perikop yang kita baca, kita tidak melihat apakah murid itu bertanya pada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, itu keledainya siapa Tuhan? Bagaimana nanti kalau aku melepaskan, aku dikira mencuri? Tidak ada pertanyaan. Tetapi murid Tuhan mengerjakan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan luar biasanya Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyediakan jawaban yang begitu detail. Kalau nanti ditanya, kalian bilang bahwa jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Luar biasa, Tuhan pun sudah menyiapkan jawaban sewaktu-waktu orang tersebut ditanya. Nah Bapak Ibu, ketika kita mengenal seseorang, maka kita akan mengenal pribadi orang tersebut, cara berpikirnya dan juga keinginannya. Dalam relasi kita dengan Tuhan, sudahkah kita bersikap seperti 2 orang murid Tuhan tadi? Mereka mendengar dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Kadang-kadang di dalam menjalankan perintah Tuhan, kita masih berpikir bagaimana cara menjalankannya. Kita juga sering mengukur tugas itu dengan logika kita, pikiran kita, dan akhirnya muncul rasa was-was, rasa takut, rasa khawatir sebelum kita mengerjakan. Nah, yang menarik adalah apa sebenarnya yang mendasari 2 orang murid ini sehingga mereka melakukan persis apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tanpa bertanya? Jawabannya adalah taat.
yang mengandung arti kerendahan hati, kemauan untuk tunduk, percaya, dan hormat kepada siapa yang memberi perintah. Murid Tuhan ini tentunya sudah mengalami hidup keseharian bersama Tuhan. Mereka mengenal Tuhan Yesus. Mereka pun mengerti kehendak Tuhan. Sehingga timbul kepercayaan penuh di dalam melaksanakan perintah yang diberikan kepada mereka. Bahkan kedua murid Tuhan ini melakukan do more, lebih dari apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam perikop yang kita baca, Tuhan tidak menyatakan apakah keledai itu mau dipakai untuk apa. Tetapi murid Tuhan ini, Bapak Ibu perhatikan, mereka mengalasi keledai itu dengan pakaian mereka. Mereka tahu bahwa keledai itu akan dipakai oleh Tuhan. Padahal ini adalah keledai beban, Bapak Ibu. Nah, itulah do more yang dilakukan oleh kedua orang murid Tuhan ini. Bapak Ibu, bagaimanakah dengan kita? Sudahkah kita merasakan hidup bersama Tuhan di dalam setiap keseharian hidup kita? Firman-Nya di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sudahkah firman Kristus setiap hari kita baca? Sudahkah firman Kristus setiap hari kita gumulkan? Dan sudahkah firman Kristus setiap hari kita laksanakan? Karena iman timbul dari pendengaran. Marilah Bapak Ibu, kita fokus pada Tuhan Yesus dan mengandalkannya dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Karena sesungguhnya apa yang kita kerjakan sesungguhnya adalah Allah yang mengerjakannya bagi kita. Di dalam Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, kalau sudah begini, mengapa kita mesti bertanya ketika akan melaksanakan perintah Tuhan? Taat, melaksanakan tanpa bertanya, tapi percaya pada perintah Allah, perlindungan Allah, kasih Allah, bahwa Ia melakukan yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat. Biarlah Tuhan kami boleh belajar seperti murid-Mu Tuhan, yang taat melaksanakan perintah-Mu tanpa bertanya. Ajarlah kami Tuhan untuk percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Karena masa depan kami, hari-hari kami ada di tangan Tuhan. Dan biarlah kami percaya penuh Tuhan, bahwa Engkau memberikan rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, semua untuk kebaikan kami. Ajar kami Tuhan untuk percaya penuh dan menjadi pelaku firman-Mu, taat kepada firman-Mu. Jangan biarkan Tuhan pikiran, logika kami menghambat kami untuk melaksanakan firman Tuhan. Dan biarlah logika berpikir kami taklukkan di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah kami boleh bertobat dan kami melaksanakan firman-Mu tanpa bertanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini. Pimpin hidup kami hari ini Tuhan, agar apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.